Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Baik, manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Bisnis dapat mengambil manfaat dari jenis dan tingkat konflik yang sesuai. Itulah tujuan manajemen konflik, dan bukan tujuan penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak menyiratkan resolusi konflik. Manajemen konflik meminimalkan hasil negatif dari konflik dan mempromosikan hasil positif dari konflik dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong orang menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat interpersonal termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan bawahan. Yang pertama ini orientasi solusi penyelesaian konflik. Ada 3 orientasi solusi penyelesaian konflik. Yang pertama itu kalah-kalah, kedua menang kalah, yang ketiga menang-menang. Orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan orientasi menang kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Lalu orientasi menang-menang adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung mengeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi, dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal-hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemudian, pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik, hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana para pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah yang berpotensi konflik. Seperti yang pertama ini ada, apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Lalu, pada level mana konflik tersebut muncul? Selanjutnya, bagaimana tingkat kedalamannya? Lalu, mengapa konflik tersebut bisa muncul? Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan
memetakan jenis-jenis konflik terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan personal, atau terkait bidang tugas. Adapun teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan yaitu metode pemetaan masalah seperti DMAIC atau Define and Measure Analysis, Cause and Effect Relationship, Improve and Control. Define and measure the problem adalah langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi. Lalu, analyze cause and effect relationship. Ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Improve, melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Control, melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalah diantaranya adalah cause and effect diagram atau biasa disebut sebagai fishbone atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama atau tim. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya, serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Contoh, yang pertama itu rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpin. Lalu perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Lalu pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Lalu ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Lalu yang keempat ini ada skala prioritas konflik. Konflik dalam organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antar individu sampai melibatkan kelompok dan organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam organisasi harus dituntaskan, namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyeleksinya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, diantaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan. Yang pertama itu ada magnitude masalah, menunjukkan berapa banyak orang yang
orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Lalu ada severity. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Lalu ada vulnerability, yaitu menunjukkan sejauh mana terjadinya money, material, method, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Lalu community, public, and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Lalu ada affordability, menunjukkan adanya tidaknya ketersediaan data atau informasi. Untuk pembobotan masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal, misalnya antara angka 1 yang menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung nilai skor akhirnya, yaitu perkalian antara nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Seorang pejabat administrator dapat pula menggunakan metode Pearl dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti propriety. Apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi? Lalu ada ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani? Lalu ada acceptability, akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh? Baik, assalamualaikum lagi lah, anjir. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi konflik, yaitu konflik adalah situasi di mana dua atau lebih individu atau kelompok memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan nilai, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau persaingan atas sumber daya. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga dapat memiliki dampak positif, seperti memicu inovasi atau perubahan yang diperlukan. Dalam mengelola konflik, penting untuk memahami penyebabnya, mengidentifikasi solusi yang memadai, dan berkomunikasi secara efektif. Pendekatan yang konstruktif dapat membantu mengubah konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemecahan masalah. Selain itu, resolusi konflik yang berhasil sering melibatkan kompromi, negosiasi, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Konflik bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar negara, dan bisa timbul dari berbagai penyebab seperti perbedaan budaya, nilai, atau sumber daya. Kesimpulan utama tentang konflik adalah bahwa itu adalah fenomena yang kompleks dan universal, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan psikologis untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Konflik dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti perbedaan kepentingan, sumber daya yang terbatas, perbedaan nilai atau budaya, dan kekurangnya komunikasi atau pemahaman. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau bahkan kekerasan. Penting bagi individu dan
kelompok untuk mengembangkan keterampilannya menyelesaikan konflik yang efektif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Konflik dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik interpersonal, konflik antar kelompok, hingga konflik berskala besar seperti perang antar negara. Pentingnya pemahaman akan sifat, penyebab, dan penyelesaian konflik menjadi krusial dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi tentang konflik tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan antar manusia. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, menyelesaikan atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Lalu ada resource, apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Lalu yang terakhir ada legality, apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Atau para pejabat administrator bisa juga menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, and growth dapat diuraikan sebagai berikut. Urgensi adalah seberapa mendesak konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan seriousness, beberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Lalu growth, seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Yang pertama itu ada jenis penyelesaian konflik. Di dalamnya ini terdapat negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Lalu ada mediasi konflik. Mediasi konflik ini adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural, dan multi etnis. Di dalam berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khusus lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral, membantu mengarahkan orang-orang yang berselisih maupun
mengarahkan orang-orang yang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihan menurut Forsyth pada tahun 2006. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya, sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antar anggota, menyesuaikan waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Menurut Forsyth pada tahun 2006, ada 3 pendekatan mediasi utama. Yang pertama itu prosedur inkuisisi. Menggunakan prosedur ini, mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian pertanyaannya, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan, dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Arbitrage, di sini mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisih, menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrage adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib. Dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai. Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Konsentrasi yang rendah pada kebutuhan dari diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Selanjutnya, menurut Acua dan Lucier, gaya mengelola konflik seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seseorang saat mengelola konflik. Yang pertama itu ada konsentrasi pada kebutuhan orang lain, atau konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Konsentrasi ini berikutnya, strategi penyelesaian konflik. Banyak strategi yang bisa dikembangkan oleh pejabat administrator untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Mulai dari penyelesaian langsung oleh pejabat administrator sampai pada menggunakan pihak ketiga. Direct intervention through negotiation. Strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis
seperti konflik akan data atau informasi yang biasanya antara pejabat yang berada di bawahnya atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Konflik seperti ini sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi ini, yaitu para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik, lalu jaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian jangan terlibat secara emosional terhadap pihak yang berkonflik, lalu hindari condong ke satu pihak, dan usahakan bersikap netral. Menurut Neil Katz dan Kevin McNulty pada tahun 1994, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, respect and integrity. Respect berarti bahwa seorang pemimpin melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Dalam menangani konflik, seorang pemimpin juga bertindak dengan integritas. Perspektif mendasar dari seorang pemimpin dalam menghadapi konflik adalah untuk mencari solusi. Report. Bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang tanggap dan perhatian dengan yang lain. Dalam situasi konflik, seseorang pemimpin harus mampu menciptakan hubungan baik dan mempertahankan hal tersebut dalam seluruh proses penyelesaian konflik. Yang selanjutnya, resourcefulness. Pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya agar dapat dijadikan rujukan untuk menangani konflik secara bijaksana. Resourcefulness ini dapat terkait pengetahuan, data, strategi, dan jaringan yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan konflik. Lalu ada constructive attitude. Dalam menangani konflik, bersikap positif sudah menjadi keharusan bagi seorang manajer. Sikap tersebut tidak hanya bermanfaat namun penting. Bahkan di situasi di mana orang-orang yang berkonflik menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menyelesaikan masalah. Seseorang pemimpin yang positif dapat menciptakan sikap yang kondusif di seluruh proses penyelesaian konflik. Sikap positif ini sangat membantu mencapai penyelesaian konflik dengan baik. Lalu selanjutnya ada direct intervention through compensation agreement. Bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik, dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Dia dapat melakukannya dengan menambahkan beban tanggung jawab, namun diberikan peluang untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Lalu selanjutnya, third party mediation. Apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan
konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator. Orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak yang netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum, atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata usaha negara sekalipun. Selanjutnya itu yang ke-8 ada instrumen penanganan konflik. Sebagaimana dijelaskan di atas, konflik tidak menyenangkan, tetapi kadang-kadang tak terhindarkan dalam bisnis. Tetapi 5 pendekatan ini dapat membantu mengatasinya. Oleh karena itu, perlu dikenali karakteristik konflik dan gaya seseorang dalam mengelola konflik, sehingga kita dapat bersiap diri dan menentukan strategi pengelola konflik. Konflik yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan kerusakan kepercayaan dan kehilangan produktivitas. Seorang pemimpin akan selalu terekspos dengan beragam konflik baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional. Untuk bisnis kecil, di mana kesuksesan sering bergantung pada kohesi beberapa orang, kehilangan kepercayaan dan produktivitas dapat menandakan kematian bisnis. Dengan pemahaman dasar tentang 5 strategi manajemen konflik, pemilik usaha kecil dapat menangani konflik dengan lebih baik sebelum mereka meningkat tanpa dapat diperbaiki. Resolusi konflik mencakup berbagai hal seperti pengurangan, penghapusan atau penghentian semua bentuk dan jenis konflik. Menurut Thomas Kilmann, mengidentifikasi penanganan konflik yang terdiri dari 5 gaya yang didasarkan pada 2 dimensi, ketegasan dan kerjasama. Ketegasan adalah motivasi individu untuk mencapai tujuan dan hasil, sementara kerjasama menilai kesediaan untuk membantu pihak lain untuk mencapai tujuan atau hasil. Salah satu gaya dari 5 penyelesaian konflik mungkin tepat berdasarkan keadaan situasi dan kepribadian dari individu tersebut. Instrumen konflik menurut Thomas dan Kilmann, yang pertama itu ada competing, collaborating, compromising, avoiding, and accommodating. Nah, yang pertama itu dimulai dari akomodatif. Strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa yang diinginkannya. Penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melembagakan kebijakan Jumat casual sebagai cara yang beresiko rendah untuk menjadi perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Lalu menghindari. Strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Mereka yang secara aktif menghindari konflik sering memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik
yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tetapi tidak produktif, memperkerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu, menenangkan banyak konflik. Lalu ada berkolaborasi. Kolaborasi bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi meskipun bermanfaat, membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membuat kebijakan. Tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lain. Berikutnya, berkompromi. Strategi berkompromi biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka untuk membangun solusi yang dapat diterima jika tidak disetujui. Strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak pemegang kekuatan yang relatif setara. Pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain ketika masing-masing pihak kehilangan sesuatu yang berharga, seperti pelanggan atau pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya, bersaing. Kompetisi beroperasi sebagai permainan zero sum, di mana satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Kepribadian yang sangat asertif sering kali mundur dari persaingan sebagaimana strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik, seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis dapat mendapat manfaat dari memegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk, seperti pemotongan gaji atau PHK. Baik, yang kesembilan itu ada langkah strategi penyelesaian konflik. Ketika karyawan tidak melewati konflik, fokus pada komunikasi terlebih dahulu, diikuti oleh strategi resolusi yang lebih agresif seperti mediasi atau suara kelompok. Dalam dunia bisnis, kehadiran konflik bisa menjadi masalah serius yang perlu segera diperhatikan. Jika pekerja dalam bisnis kecil Anda tampaknya tidak berinteraksi secara kooperatif seperti yang Anda inginkan, terlibat dalam beberapa resolusi konflik untuk mengatasi masalah ini. Dengan menyarankan berbagai macam strategi sederhana, Anda dapat membantu pekerja Anda dalam menempatkan periode konflik di belakang mereka. Mulai diskusi. Yang pertama itu mulai diskusi. Seringkali konflik muncul hanya karena kurangnya komunikasi. Jika Anda merasa karyawan Anda mengalami konflik karena mereka tidak berbicara satu sama lain, tentukan waktu untuk berdiskusi. Dorong karyawan untuk berbicara melalui masalah, terutama jika Anda menduga bahwa itu hanya berasal dari kenyataan bahwa mereka telah gagal berkomunikasi secara efektif hingga saat ini. Lalu ada komunikasi tertulis. Jika masalah telah meningkat atau salah satu karyawan memiliki temperamen panas, komunikasi tertulis mungkin merupakan cara yang lebih efektif untuk meruntuhkan tembok dan menyelesaikan konflik. Mintalah setiap karyawan untuk menulis surat kepada yang lain, menguraikan masalahnya. Dengan menulis surat alih-alih berbicara langsung, mereka mendapat manfaat dari
kesempatan untuk lebih hati-hati memilih kata-kata mereka. Mereka juga dapat memastikan bahwa pertukaran tidak meletus menjadi pertandingan yang berteriak. Selain itu, menulis surat menyediakan sarana untuk mendokumentasikan komunikasi ini dengan mudah. Lalu ada sesi mediasi. Terkadang dua individu dalam konflik tidak dapat menyelesaikannya bersama tanpa bantuan pihak ketiga. Jika konflik pekerja Anda meningkat ke titik di mana intervensi di luar diperlukan, buatlah sesi mediasi. Latih anggota staf dalam seni mediasi. Izinkan staf ini untuk duduk bersama orang-orang yang bertikai dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang produktif. Lalu ada kerjakan kompromi. Mintalah setiap orang untuk memberi sedikit dan mengambil sedikit dengan mengatur kompromi di antara keduanya. Mintalah kedua anggota untuk datang ke penawaran Anda dan berbicara masalahnya dengan mereka. Menghadirkan kompromi potensial dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan opsi-opsi ini. Dengan mengatur kompromi, alih-alih hanya memilih kepentingan satu anggota di atas yang lain, Anda dapat mengurangi kemungkinan bahwa satu anggota staf merasa diremehkan dengan cara penyelesaian konflik. Lalu ada pemungutan suara atau vote. Pemungutan suara dapat menjadi metode yang efektif jika misalnya dua karyawan memperdebatkan kampanye iklan potensial atau usaha bisnis lainnya. Mengatur pemungutan suara dan memungkinkan karyawan lain untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang diperdebatkan. Jumlah pilihan atas alternatif pilihan yang ada akan menyelesaikan konflik dan berfungsi sebagai jawaban sekali dan untuk semua. Jika Anda memiliki karyawan yang mengalami konflik karena tidak berbicara satu sama lain, tentukan waktu untuk berdiskusi. Dorong karyawan untuk berbicara melalui masalah, terutama jika Anda menduga bahwa itu hanya berasal dari kenyataan bahwa mereka telah gagal berkomunikasi secara efektif saat ini. Lalu bisa juga Anda sebagai pemilik itu menyuruh karyawan Anda untuk menulis surat kepada yang lain, menguraikan masalahnya. Dengan menulis surat alih-alih berbicara langsung, mereka mendapat manfaat dari kesempatan untuk lebih hati-hati memilih kata-kata mereka. Mereka juga dapat memastikan bahwa pertukaran tidak ada terjadi pertandingan yang berteriak. Selain itu, menulis surat menyediakan sarana untuk mendokumentasikan komunikasi ini jauh lebih mudah. Izinkan juga staf ini untuk duduk bersama orang-orang yang bertikai dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cara produktif. Mintalah kedua anggota untuk datang ke penawaran Anda dan membicarakan masalahnya dengan mereka, menghadirkan kompromi potensial dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan opsi-opsi ini. Dengan mengatur kompromi, alih-alih hanya memilih kepentingan satu anggota di atas yang lain, Anda dapat mengurangi kemungkinan bahwa satu anggota staf merasa diremehkan dengan cara penyelesaian konflik. Lalu bisa juga dengan dua karyawan memperdebatkan kampanye iklan potensial atau usaha bisnis lainnya, mengatur pemungutan suara dan memungkinkan karyawan lain untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang diperdebatkan. Jumlah pilihan atas alternatif pilihan yang ada akan
menyelesaikan konflik dan berfungsi sebagai jawaban sekali dan untuk semua. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.